Kita akhir-akhir ini dihebohkan oleh salah satu pernyataan pejabat kementerian ya, yang menyatakan kalau pendidikan itu tidak wajib, pendidikan tinggi maksudnya ya, pendidikan itu tersier. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Tapi Ibu harus tahu ya, yang terhormat ya, pejabat kementerian yang menyampaikan pernyataan seperti itu, sebenarnya pernyataan itu menurut kami ya, menurut kita yang mau ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, pernyataan itu tak layak disampaikan. Karena kenapa pernyataan itu disampaikan pada saat UKT yang mahal? Seharusnya negara, seharusnya pemerintahan itu membuat solusi yang terbaik terhadap permasalahannya itu, bukan kok membuat sebuah pembenaran, mengamini ya apa yang telah dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa, oleh rakyat kebanyakan yang keberatan soal UKT yang tinggi ini. Menyatakan kementeriannya sendiri, Kementerian Pendidikannya sendiri yang seharusnya membuat solusi malah berbicara hal demikian, dimana beliau ini menyatakan pendidikan itu tersier, tidak wajib. Gini loh, kalau ngomong pendidikan itu tersier atau tidak wajib, kita harus tahu dulu syarat masuk kerja, ya kan? Ngomong pendidikan itu tersier, ngomong pendidikan itu tidak wajib, tapi syarat kerjanya itu harus S1 maupun diploma. Nah itu kan lucu. Ya kita tahu ada pekerjaan lulusan SMA, SMK, sederajat, kejuruan, itu ada memang pekerjaan. Tapi kita harus tahu, harus menyadari kalau pekerjaan itu apa gitu. Tentunya pekerjaan yang lulusan SMA dan pekerjaan yang lulusan S1 atau maupun diploma itu berbeda gitu. Kita ngomong pekerjaan yang misal menjadi karyawan lah ya. Kalau pengusaha beda lagi. Yang paling terpenting itu pendidikan tuh harus bisa diakses oleh semua gitu. Yang kecil harus tumbuh besar tanpa mengecilkan yang besar gitu loh. Ya, kita tahu banyak sekali program-program yang dimiliki oleh masyarakat miskin, dan masyarakat yang sudah makmur itu kan bisa membayar UKT walaupun mahal. Ya kan ada penggolongan ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 10 dan kelompok 9 atau lebih ya. Nah, kalau kelompok miskin itu kan kebanyakan ya sudah nggak bayar kalau kuliah. Itu kan banyak sekali program-program untuk masyarakat miskin, beasiswa, KIPK dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah masyarakat menengah. Ya, masyarakat menengah itu mau dikatakan miskin ya nggak miskin, mau dikatakan makmur ya nggak belum makmur gitu lah. Nah itu perlu ada perhatian khusus untuk masyarakat menengah ini gitu. Jangan sampai gaji ya, penghasilannya itu tidak menggapai untuk beban UKT. Kita harus tahu upah minimum regionalnya orang tuanya seperti apa dan penghasilannya seperti apa gitu. Apalagi pengusaha swasta ya kan, dimana bahan-bahan pokok dan lain sebagainya itu pada saat ini melonjak naik ya kan. Dan misal pengusaha swasta misal pedagang hasil jualannya tidak seperti biasanya, di bawah standar dan lain sebagainya, dan dibarengi oleh UKT yang tinggi, itu harus menjadi perhatian khusus. Jangan Kementerian Pendidikan ngomong yang seperti kemarin itu pernyataan yang tidak layak disampaikan menurut kami. Nah, pendidikan itu
mau bagaimanapun itu adalah suatu hal yang penting gitu ya, suatu hal yang penting untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya kan? Dimana kalau bangsa yang maju adalah bangsa yang terdidik, negara yang maju rakyatnya terdidik, SDM-nya unggul, karena kekayaan utama sebuah negara itu bukan terletak pada sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya gitu. Sumber daya manusianya dan dicerdaskan. Pemerintah harus turun tangan seperti ini, karena tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Ya. Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang ngawur ataupun tidak layak disampaikan di depan publik, karena anda semua pejabat yang digaji oleh rakyat ya, seharusnya Anda harus introspeksi diri, nggak boleh Anda membungkam kritik ya. Anda harus legowo dengan semua permasalahan ini, harus mencari solusi yang terbaik.